Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa di bulan yang mulia ini mengampuni dosa, kesalahan dan kehilafan kita semua. Dan Allah menempatkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa dan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 3 sikap yang Allah abadikan dalam Al-Quran saat Allah menyampaikan berita wahyu kalamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sikap yang merespon dengan penuh keyakinan. Nah, sikap kelompok inilah disebut dengan bahasa agama disebut dengan mukmin, kelompok yang beriman. Jadi dia iman kepada setiap apa yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap berita yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran tanpa ada penolakan, tanpa ada keraguan. Sehingga tipologi kelompok yang pertama ini disebut dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah ayat-ayat Al-Quran. Inilah informasi Al-Quran yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la raiba, tidak mengandung sedikit pun keraguan. Berita yang dipastikan tidak ada nilai-nilai keraguan dan akan menjadi jaminan petunjuk bagi orang yang taat, bagi orang yang bertakwa. Sehingga ayat itu menjadi satu standarisasi. Jadi tingkat kepercayaan orang kepada berita yang Allah sampaikan ini berbanding lurus dengan petunjuk informasi itu sendiri. Maka semakin dia tidak percaya, maka tidak akan menjadi petunjuk Al-Quran itu. Yang kedua, Allah sampaikan tipe kelompok yang dia menolak alias lawannya orang yang beriman. Maka dalam bahasa Al-Quran disebut dengan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang menolak kepada berita yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran, mereka itu sama saja, sawa'un 'alaihim. Apakah mendapatkan peringatan atau tidak dikasih peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Inilah kelompok yang apatis, kelompok yang suudzon kepada Allah, selalu mengatakan bahwa tidak lebih baik, ya, atau juga hukum Allah itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka kelompok ini selalu ada. Sejak Allah turunkan sampai detik ini ada kelompok yang selalu negatif saja kepada syariat Islam, kepada hukum-hukum Islam, kepada penegakan daulah Islam. Maka itulah kelompok yang selalu punya pandangan-pandangan yang negatif. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ragu. Mereka tidak pada kubu beriman dan tidak pada kubu menolak, tapi dia muzabzab, ada di tengah-tengah. Tetapi ini justru yang paling banyak, ya. Siapa di antaranya? Itulah kelompok ahli kita. Nah, ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan sikap tadi, ya tentu ini berimbas kepada nanti pelaksanaan setiap syariat, kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Nah, dengan demikian maka untuk menguji begitu ya, ibaratnya Ramadan ini sebagai saringan, ya, yang akan menyaring nanti mana kampas, mana yang bisa masuk, mana yang bening, mana yang tidak. Itulah ya
Ramadan ibaratnya adalah dia sebagai jaring yang akan menyeleksi mana yang layak, mana yang tidak. Maka dengan setiap kewajiban-kewajiban agama, perintah-perintah agama, larangan agama, ini hakikatnya nanti Allah akan bisa melihat langsung siapa sesungguhnya mukmin yang benar dan mukmin yang abal-abal. Mukmin yang betul-betul dia tulus, mana yang munafik. Atau juga bisa jadi yang munafik ini hakikatnya dia tidak beriman, bahkan dia menjadi agennya orang kafir yang menolak ajaran Islam. Nah, dengan demikian maka kaum muslimin rahimakumullah, agama ini tidak bisa hanya jadi penonton saja. Iman ini tidak bisa hanya sebatas melihat bagaimana orang lain. Dulu ada sahabat yang dia tidak terlibat, merasakan, menikmati, begitu ya. Seperti seorang petani yang kalau dia ingin jadi bertani yang baik, ya dia harus kotor bajunya, dia harus basah, dia harus jatuh, mungkin terpeleset. Sama dengan orang belajar naik sepeda, ya mungkin dia juga sempat luka, dia coba lagi. Sama dengan orang juga mau belajar berenang, dia harus basah gitu. Tidak bisa hanya melihat saja tapi dia ingin bisa berenang. Nah, itulah ibarat pelaksanaan keagamaan. Perintah-perintah Allah itu wajib ya dirasakan, dinikmati, terlibat langsung ya. Kemudian juga kita merasakan bagaimana pelaksanaan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, maka kalau tidak mencoba begitu, maka inilah yang disebut dengan iman, kepalsuan iman ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada, jadi setiap ya perintah-perintah agama, maka di sana hakikatnya Allah ingin menguji, Allah ingin melihat tingkat keimanan seorang mukmin. Ya, tingkat kadar keimanannya seperti apa. Maka dulu ya, ketika kaum muslimin dalam kondisi panas ya, kondisi situasi yang tidak menentu, datang perintah Allah untuk melaksanakan ibadah sahur. Nah, di antara itu nanti ada ahli kitab yang mencoba untuk memprotes. Ya Allah, ya, kenapa kewajiban itu datangnya pada musim panas dan musim dingin saja? Kalau begitu mohon ditangguhkan nanti sampai musim dingin tiba. Ya, kemudian jumlahnya yang 1 bulan dia minta diskon begitu. Nah, ini tipologi kelompok ahli kitab yang hatinya itu ada ragu gitu. Sehingga disebut oleh Allah fi qulubihim maradun. Hatinya itu sakit. Kalau hatinya sakit itu sudah tidak lagi dia melihat apakah ini datang dari Allah atau bukan. Atau ini adalah ujian atau bukan. Nah, sehingga dengan momen bulan puasa, Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ini adalah momen kesempatan untuk menunjukkan kita, ya, hakikatnya bagaimana kita menunjukkan di hadapan Allah bahwa nahnu mu'minun. Kami ini adalah orang yang beriman. Nahnu muslimun, fashhad bi anna muslimun. Saksikan ya Allah, kami orang yang pasrah, orang yang tunduk, yang senantiasa taat melaksanakan perintahmu ya Allah. Jadi tunjukkan keimananmu di bulan Ramadan ini. Tunjukkan ketaatanmu pada bulan yang istimewa ini. Bukan sebaliknya. Justru inilah ajang pembuktian Allah ya. Mengingat Allah akan melihat bagaimana siapa yang beriman, siapa yang setengah-setengah beriman, dan siapa yang sama sekali menolak perintah itu. Maka mudah-mudahan iman fiddin rahimakumullah, melalui fase-fase ujian ini kita akan menjadi orang kelompok yang faizun ya. Jadi yang sukses, yang bisa mengalahkan hawa nafsu, dan pada ujungnya kita meraih kemenangan. Selamat berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.